Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat Mahasiswa? Kembali bertemu dengan saya, Diantika Budiwanti, dalam mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama atau kajian tentang pembinaan sumber daya manusia, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Sebelum kita memulai, mari kita mengetahui terlebih dahulu tentang konsep pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia berarti kegiatan yang dilakukan terhadap keberadaan sumber daya manusia atau pegawai atau dalam hal ini karyawan dalam suatu organisasi agar mereka lebih berdaya, lebih berguna, dan berhasil dalam melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Motivasi berasal dari kata motif yang mengacu pada daya penggerak dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Salah seorang ahli bernama McDonald menjelaskan tentang motivasi sebagai perubahan energi manusia yang ditandai dengan munculnya emosi sebagai reaksi terhadap tujuan. Dengan demikian, motivasi dapat diartikan sebagai keadaan psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan satu tindakan. Ada hal lain yang terkait dengan pengertian kepuasan kerja, yakni menurut Davis dan Newstrong tahun 1994. Kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya satu pekerjaan menurut mereka. Menurut Handoko di tahun 2015 ya, di situ kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan di mana para karyawan ini akan memandang pekerjaan mereka. Robbins dan Church di tahun 2015 menjelaskan pula tentang bagaimana kepuasan kerja. Menurutnya, kepuasan kerja adalah satu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi pada pekerjaan itu sendiri. Baik Sobat Mahasiswa, berikut ini kita akan pelajari tentang manfaat dari sumber daya manusia. Yang pertama, bagi bisnis, maka pengembangan sumber daya manusia ini dapat meningkatkan produktivitas, kinerja, retensi pekerjaan, reputasi, motivasi, dan respon terhadap perubahan. Bagi karyawan, maka pengembangan sumber daya manusia akan membantu pengembangan secara pribadi, menjaga keahlian atau soft skill-nya khususnya untuk tetap mutakhir, meningkatkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan memberikan akses informasi. Dan yang terakhir adalah bagi pemimpin satu tim, maka adanya pengembangan sumber daya manusia mendukung tanggung jawab kepemimpinan atau leadership secara bersama. Memberikan kepuasan, melihat karyawan berkembang dengan meningkatkan reputasi, memberikan lebih banyak ruang, kesempatan, delegasi, dan membebaskan atau memberikan waktu untuk fokus pada visi, pada pembangunan tim, kemudian bagaimana pengakuan terhadap prestasi dari karyawan. Selanjutnya kita akan pelajari beberapa bentuk-bentuk dalam pembinaan karyawan yang dikelompokkan antara lain. Yang pertama, pembinaan kepangkatan. Pembinaan kepangkatan merupakan pembinaan yang ada sangkut pautnya yang terhubung dengan kepangkatan seseorang, misalnya di pegawai negeri sipil. Kemudian yang kedua adalah pembinaan dalam jabatan, yakni satu pembinaan yang dilakukan untuk pembinaan yang ada sangkut pautnya dengan suatu jabatan tertentu. Kemudian adalah pembinaan dalam pendidikan dan pelatihan. Pembinaan yang terus untuk meningkatkan potensi-potensi bagi sumber daya manusianya untuk lebih meningkat dalam kreativitas inovasi. Kemudian adanya pembinaan secara disiplin atau pembinaan disiplin, yakni
pematuhan atau peraturan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang diberlakukan ya dalam masing-masing instansi yang secara umum ataupun khusus. Selanjutnya kita akan pelajari tentang faktor-faktor apa saja yang berpengaruh. Faktor motivasi hadir antara lain satu faktor internal yang melibatkan harga diri, kebutuhan, harapan, tanggung jawab, dan kepuasan kerja. Harga diri menjadi dorongan untuk mencapai prestasi dalam meningkatkan kreativitas. Kebutuhan mencakup motivasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Harapan melibatkan keyakinan dan motivasi terhadap pencapaian masa depan. Adapun tanggung jawab akan mendorong kinerja untuk menjadi lebih baik dan memastikan hasilnya untuk bisa berkualitas tinggi. Kepuasan kerja akan menjadi motivasi terbaik untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dan yang kedua, faktor dari eksternal atau faktor luar mencakup jenis dan sifat pekerjaan sebagai dorongan untuk mengerjakan tugas tertentu. Kelompok kerja sebagai motivasi untuk menghasilkan pendapatan, kondisi kerja yang mendukung kinerja yang berguna. Keamanan dan keselamatan kerja yang dijamin oleh organisasi, serta bagaimana hubungan interpersonal yang menciptakan satu lingkungan kondusif, lingkungan kerja yang harmonis. Selanjutnya adalah faktor dari kepuasan kerja. Faktor kepuasan kerja terdiri dari faktor psikologis, faktor ekonomis, dan faktor sosial, serta adanya tugas dan tanggung jawab, serta lingkungan kerja yang mendukung menjadi bagian utuh dari adanya faktor kepuasan kerja. Sobat mahasiswa, demikian penjelasan tentang pembinaan sumber daya manusia, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.